Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Meisya Setiawati dari kelas 12 MIPA 1. Tujuan video ini saya penugasan dari Mapel Sejarah Indonesia. Judulnya yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Sebelum ke sana, kita harus mengetahui tentang arti reformasi. Reformasi itu apa? Reformasi adalah sebuah perubahan terhadap sesuatu sistem yang telah ada di suatu masa. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis yang lumayan parah, hingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat yang meminta presiden yang sedang berkuasa di kala itu untuk turun menyerahkan jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan pada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal itu terjadi karena berdasarkan Pasal Undang-Undang Dasar 1945, ketika presiden tidak bisa lagi melanjutkan tanggung jawabannya, maka akan dilimpahkan kepada wakilnya. Setelah Habibie naik menjadi presiden, kondisi ekonomi maupun politik kian berubah. Proses dan praktik demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden mulai dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat berhak untuk memilih pemimpinannya. B.J. Habibie adalah presiden yang ketiga Republik Indonesia dan hanya menjabat sebagai sebentar saja. Ia menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan. Karena dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru, sehingga rakyat menuntut Habibie untuk melakukan pemilihan umum. Pemerintahan membentuk kabinet reformasi pembangunan dan membuat beberapa kebijakan baru di bidang ekonomi dan politik. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden lewat dukungan partai-partai Islam yang saat itu menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya adalah Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Haj. Mereka mulai menjabat setelah dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Di masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik. Hal itu dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh negara mulai menunjukkan ke arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai 5% pada masa pemulihannya. Sejak Gus Dur lengser, pemilihan presiden kemudian dilakukan tiap 5 tahun sekali setelah Megawati selesai menjabat. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih setelah menang pemilih dan menjabat selama 2 periode. Semenjak berlangsungnya krisis moneter di tahun 1997, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian semakin menurun dan kesejahteraan rakyat memburuk. Pengangguran merajalela. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintahan juga memperhatikan bidang pertanian Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Orde Baru maupun krisis 1997, bidang pertanian tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.